sih yang bikin kita kadang semangat banget untuk belajar, tapi di lain waktu justru kita malas dan gak paham apa yang kita belajar? Nah, jawabannya ada di psikologi belajar. Nah, apa psikologi belajar? Psikologi belajar itu adalah suatu cabang ilmu yang membahas di mana proses mental dan perilaku dalam belajar. Nah, ada beberapa hal yang penting yang mempengaruhinya, yaitu antara lain itu motivasi, perhatian, memori, gaya belajar, dan juga lingkungan. Saya mengambil satu contoh kasus itu dari mahasiswa semester 3 yang bernama Dina, di mana dia mulai kehilangan semangat belajarnya saat dia melakukan perkuliahan. Nah, kemudian kemana-mana di mana ujiannya akan dilaksanakan pada besok, tapi dia belum juga memahami akan materi yang akan dia pelajari. Ternyata Dina ini belum memahami gaya belajarnya. Ia juga belum mempunyai tujuan belajar yang jelas. Padahal dengan sedikit perubahan, semuanya bisa menjadi lebih mudah. Nah, setiap orang itu mempunyai gaya belajar yang sangat unik. Saat kamu tahu cara bagaimana kamu akan lebih cepat memahami, akan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu mari kita mengenali cara belajar kita dan juga lingkungan belajar, dan juga temukan apa motivasi kita dalam belajar. Nah, belajar itu bukan cuma tentang soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling paham cara belajarnya. Untuk itu, mulai dari sekarang, belajarlah dengan psikologi belajar. Hal-hal penting apa saja sih yang ada dalam psikologi belajar? Nah, tentunya hal penting yang pertama itu ada motivasi, di mana motivasi ini dia berupa dorongan internal ataupun eksternal yang menggerakkan seseorang untuk belajar. Nah, jenis motivasi itu ada dua, intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik itu belajar karena minat pribadi. Yang kedua itu ada ekstrinsik, di mana belajar karena hadirnya nilai atau tekanan sosial. Contoh kasus itu ketika seorang mahasiswa belajar dengan giat karena ia mempunyai cita-cita menjadi seorang psikolog. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua itu mahasiswa belajar karena ingin mendapatkan IPK tinggi dan mendapatkan beasiswa. Nah, itu salah satu contoh motivasi intrinsik. Yang kedua itu ada perhatian atau attention, di mana itu fokus mental terhadap materi belajar. Tanpa perhatian, informasi sulit diproses dan juga diingat. Contohnya itu ketika seorang mahasiswa yang duduk di depan kelas dan menyimpan HP saat dosen menjelaskan, akan lebih mudah menangkap dan memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Yang ketiga itu ada memori dan retensi, di mana itu kemampuan menyimpan dan juga mengingat informasi. Nah, faktor yang mempengaruhi itu antara lain yang pertama ada pengulangan, itu pengaitan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua itu ada strategi belajar aktif, dan contohnya itu ketika mahasiswa yang membuat mind map dan juga menjelaskan ulang materi kepada temannya, akan lebih mudah mengingat saat ujian. Yang keempat itu ada gaya belajar, di mana preferensi individu dalam menyerap informasi. Itu antara lain gaya belajar yang pertama ada jenis itu visual, itu suka gambar, diagram. Yang kedua itu auditory, seperti kita mendengar. Dan yang ketiga itu kinestetik, itu belajar dengan praktik langsung. Nah, contoh kasusnya itu berupa seorang mahasiswa memahami teori psikologi lebih baik dengan menonton video dan juga membuat infografik. Itu gaya belajar itu visual. Yang kelima itu ada lingkungan belajar. Nah, suasana fisik dan sosial yang mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi. Itu contohnya ketika mahasiswa yang belajar di ruang tenang dengan pencahayaan yang cukup lebih fokus dibanding yang belajar sambil menonton TV. Fokus utama analisis saya mengambil teori belajar B.F. Skinner, ukuran conditioning, condition operant, di mana B.F. Skinner adalah tokoh utama dalam psikologi behavioristik. Ia mengembangkan teori condition operant, yaitu proses belajar melalui konsekuensi dari perilaku, penguatan reinforcement, dan hukuman punishment. Apa sih hal-hal penting yang perlu dipelajari dari teori B.F. Skinner? Yang pertama, penguatan reinforcement, di mana
Penguatan reinforcement ini dia adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan suatu perilaku akan terulang, yang dibagi menjadi dua, penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif di sini memberi sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku, dimana ini memperkuat perilaku, contoh memberi pujian atau hadiah jika siswa menyelesaikan tugas. Sedangkan penguatan negatif menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku, memperkuat perilaku, contoh mengurangi pekerjaan rumah jika siswa belajar dengan giat. Sedangkan hukuman, punishment, adalah konsekuensi yang mengurangi kemungkinan suatu perilaku akan terulang. Nah, hukuman ini sendiri dibagi menjadi dua, hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif di sini menambahkan stimulus tidak menyenangkan, contoh memberi tambahan tugas karena siswa ribut di kelas. Sedangkan hukuman negatif menghilangkan sesuatu yang menyenangkan, contoh mengambil hak istirahat karena siswa melanggar aturan. Yang ketiga ada shaping, pembentukan perilaku, di mana shaping ini dia adalah proses memperkuat perilaku secara bertahap sampai mencapai perilaku yang diinginkan. Misalnya, siswa yang tidak bisa membaca arahkan untuk mengenali huruf terlebih dahulu, lalu kata, lalu kalimat. Yang keempat, schedule of reinforcement atau jadwal penguatan, dan di mana penguatan tidak selalu diberikan setiap kali perilaku muncul. Ada beberapa jadwal. Yang pertama, fixed ratio, di mana penguatan setelah sejumlah perilaku tertentu. Yang kedua, ada variable ratio, di mana penguatan setelah jumlah perilaku yang bervariasi. Yang ketiga, fixed interval, penguatan setelah waktu tertentu. Dan yang terakhir ada variable interval, penguatan setelah waktu bervariasi. Yang kelima ada stimulus dan respons, di mana perilaku dipengaruhi oleh stimulus lingkungan. Nah, lingkungan harus dikontrol untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Contoh kasus di kelas, masalah seorang siswa Andi ini malas mengerjakan PR dan sering tidak memperhatikan saat guru menjelaskan. Penerapan teori Skinner di sini dari penguatan positif, tentunya guru memberi pujian atau stiker bintang setiap kali Andi mengumpulkan PR tepat waktu. Nah, hasilnya Andi mulai termotivasi untuk rutin mengerjakan PR. Sedangkan penguatan negatif, guru berjanji akan mengurangi PR hari Jumat jika semua siswa termasuk Andi disiplin selama seminggu. Nah, hasilnya Andi mulai memperhatikan di kelas untuk menghindari tugas tambahan. Yang ketiga, hukuman positif, di mana Andi diberi tugas tambahan saat mengganggu teman di kelas. Nah, hasilnya ia berpikir dua kali sebelum mengganggu lagi. Contoh shaping, awalnya Andi hanya diminta membaca satu paragraf, kemudian ditambah perlahan hingga satu halaman. Nah, hasilnya perilaku membaca berkembang secara bertahap. Nah, di sini kesimpulannya, belajar menurut Skinner ini bukan hanya soal memahami, tapi juga soal memperkuat perilaku melalui konsekuensi. Dalam praktiknya, guru, orang tua, atau pelatih bisa membentuk perilaku positif secara bertahap dengan sistem penguatan dan hukuman yang konsisten. Perkenalkan, nama saya Felicia Angko. Kali ini saya akan membahas dan menganalisis satu contoh kasus di mana seorang siswa kelas 4 SD bernama Putri mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Dia sering gagal dalam ulangan harian, terlihat kurang termotivasi dan cenderung pasif saat kegiatan belajar berlangsung. Gurunya juga hanya menggunakan metode ceramah dan latihan soal yang berulang saja. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu psikologi belajar dan aspek dan hal-hal apa yang ada di dalamnya. Psikologi belajar merupakan cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus mengkaji bagaimana proses belajar yang terjadi pada manusia.
fokus utamanya adalah memahami proses internal seperti perhatian, memori, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti lingkungan dan metode pengajaran yang mempengaruhi bagaimana individu menerima, mengelola, dan menyimpan serta menggunakan informasi tersebut dalam kehidupannya. Belajar juga tidak hanya terbatas pada ruang kelas atau institusi pendidikan formal, tetapi juga sepanjang hidup atau lifelong learning, baik secara sadar maupun tidak sadar melalui pengalaman, interaksi sosial maupun media. Oleh karena itu, psikologi belajar menjadi suatu bidang penting yang menjembatani antara psikologi, ilmu pendidikan, dan praktik pembelajaran sehari-hari. Dalam contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa gurunya tampak belum menemukan cara belajar yang tepat bagi Putri. Ini menyebabkan kebutuhan kognitifnya tidak terpenuhi dan motivasinya juga rendah. Serta evaluasi yang dilakukan cenderung hanya melihat nilai akhir atau skor ulangan dan juga mengabaikan proses belajar yang dan perkembangan Putri dari waktu ke waktu. Permasalahan Putri bukan semata karena ia kurang mampu belajar, tetapi karena lingkungan belajar, metode mengajar, serta evaluasi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya secara psikologis dan kognitif. Jika aspek penting dalam psikologi belajar diperhatikan dan diterapkan secara tepat, Putri berpeluang untuk berkembang secara optimal. Umpat balik yang membangun kegiatan belajar yang interaktif, penerapan penguatan positif seperti pujian simbol bintang atau penghargaan sederhana, serta menerapkan pendekatan belajar berbasis proyek juga dapat menjadi solusi agar Putri merasa pembelajaran itu menarik dan relevan.